Sejumlah elemen lintas sektor bersinergi bersih-bersih Sungai Simo. PSIS kena sanksi gelar pertandingan tanpa penonton. KPH Perhutani Pekalongan melakukan penanaman kembali hutan lindung Tegal. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, Polda Jawa Tengah mengamankan 8 oknum debt collector atau penagih hutang. Para debt collector dari dua kelompok yang berbeda ini diamankan setelah melakukan penarikan secara paksa, bahkan ada yang melakukan aksi kekerasan. Delapan oknum debt collector yang berhasil diamankan di beberapa lokasi masing-masing berinisial N, YA, YM, PM, AB, TBG, ASL, dan MAA. Selain menangkap 8 orang tersangka, tim Jatan Ras masih melakukan pengejaran terhadap 4 pelaku lain yang saat ini masih DPO. Di Reskrimum Polda Jawa Tengah, Kombes Johansson Ronald Simamora mengatakan, penangkapan para tersangka didasarkan 2 laporan masyarakat terkait adanya penarikan paksa hingga tindak kekerasan di 2 lokasi kota Semarang. Penarikan paksa bermula dari adanya surat perintah penagih dari perusahaan pembiayaan kepada kelompok penagih. Di Reskrimum Polda Jawa Tengah juga akan memeriksa 2 leasing yang menggunakan jasa 8 debt collector yang kini ditetapkan tersangka. Setelah adanya penetapan dari pengadilan, jadi tidak ada orang leasing memberi surat kuasa, kemudian melakukan penarikan secara paksa, itu tidak ada. Tugasnya DC hanya melakukan penagihan hutang atau kredit macet atas tunggakan-tunggakan yang terjadi pada pihak leasing. Oleh karena itu, pihak leasing juga kami akan periksa apakah peran dari leasing memberi surat kuasa salah prosedur. Salah satu tersangka mengaku dirinya bekerja sebagai penagih hutang sejak tahun 1999. Dan baru kali ini berurusan dengan kepolisian. Dalam 1 bulan, satu tim penarik 6 orang mampu melakukan penarikan 30 unit mobil. Minta tolong ada mobil saat ini di kantor Ciminaga. Nah, lalu di WA, setelah di WA si Lantas Mapaung sudah telepon sama pejabat Ciminaga. Pejabat Ciminaga menyatakan, udah itu kontrak udah habis, tuing aja bawa ke pool. Nah, setelah itu Anggit Mapaung perintahkan saya suruh balas di WA, suruh panggil Derek, tunggu di situ. Cuman itu aja saya lakukan, Pak. Para tersangka akan dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Saat ini di Treskrimum Polda Jawa Tengah masih memburu 8 debt collector yang melarikan diri saat akan dilakukan penangkapan. Dari Semarang, Inufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polresta Pati menangkap 4 tersangka dan menetapkan 1 orang buron atas kasus ekspor kendaraan ilegal ke Timor Leste. Satu orang berinisial A kini menjadi buron Satreskrim Polresta Pati pasca mengamankan 4 orang tersangka, 2 orang dari Pati yakni MI dan K serta sepasang suami istri asal Boyolali bernama SLW dan SW. Aksi ini dilancarkan para tersangka sejak 5 Agustus 2021 melalui MI dan K yang bertugas mengumpulkan kendaraan dari Pati dan Demak, dan SLW dan SW berperan menabung kendaraan untuk dikirim ke Surabaya. Sementara itu, 1 orang buron berinisial A bertugas menerima dan mengirimkan ke Timor Leste melalui jalur laut dan kontainer. Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol Onkoseno Gradiarso Sukahar menuturkan masih sangat dimungkinkan sindikat ini melebar ke luar daerah. Hari ini sudah kita dapatkan identitas kendaraannya, kita akan hubungi ke pihak atas nama atau pemiliknya. Nanti kita akan telusuri
asal muasal bendera tersebut. Kalau truk tersebut digunakan untuk apa? Kalau truk digunakan untuk mengangkut 8 motor. Itu masih kita dalami dalam proses. Mungkin yang EPV tadi dan juga untuk langsir tadi? Yang IPV itu juga ditemukan bukan untuk langsir, yang Grand Max. IPV berarti mau dikirim juga? Ya, kemungkinan duganya akan dikirim juga. Pihaknya mengamankan barang bukti berupa 23 unit sepeda motor, 7 unit mobil, dan truk pengangkut 1 unit. Tersangka terancam dikenai pasal 480 dan atau 481 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Anissa, seorang pedagang di objek wisata Karangjai, Rembang, mendapatkan perlakuan penganiayaan oleh sesama rekan pedagang beberapa bulan lalu hanya karena tersinggung saat mengobrol. Penganiayaan yang diterima Anissa mulai dari menjambak rambut hingga membenturkan kepala Anissa ke meja. Beruntung dengan sigap beberapa temannya segera melerai hingga tidak terjadi tindakan lebih keras lagi. Karena tak terima, Anissa berinisiatif untuk melakukan visum dan melaporkan ke Polres Rembang selang beberapa bulan. Korban meminta pendampingan hukum setelah koordinasi dengan penyidik dan pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara kuasa hukum korban, Abdul Munim, mengatakan bahwa kasus penganiayaan yang dilakukan oleh A kepada Anissa akan menjalani sidang putusan. Abdul Munim berharap akan ada putusan yang sesuai dengan perlakuan tersangka sehingga korban mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Mewakili dari korban Bu Anis, harapan saya akan ada putusan yang sesuai dengan apa yang telah dilakukan sehingga korban mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Jadi kalau sesuai dengan pasal yang dituntutkan, harusnya pelaku bisa dikenai pidana kurungan selama 2,8 tahun. 2 tahun 8 bulan. Abdul Munim juga menambahkan jika putusan sesuai pasal yang dituntutkan, harusnya tersangka bisa dikenai pidana kurungan selama 2 bulan. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Komite Disiplin PSSI menjatuhkan hukuman kepada PSIS Semarang menyusul insiden kericuhan antar supporter yang terjadi di Stadion Jatidiri Semarang pada Liga 1 Minggu 3 Desember lalu. Selain denda Rp25 juta, PSSI juga menjatuhkan sanksi pertandingan tanpa penonton pada laga kandang hingga akhir kompetisi. Akibat insiden kerusuhan supporter PSIS dan PSS Sleman, Komisi Disiplin PSSI menjatuhkan hukuman larangan menggelar laga kandang dengan penonton kepada Laskar Mahesa Jenar hingga akhir musim Liga 1 2023-2024. PSIS juga mendapatkan sanksi denda sebesar Rp25 juta. Menanggapi sanksi tersebut, CEO PSIS Semarang, Yoyo Sukawi, menyebut sanksi yang diberikan sangat berat dan kurang adil. Dirinya menyebut justru pihaknya lah yang menjadi korban. PSIS akan mengajukan banding menyusul putusan sanksi Komdis PSSI yang melarang adanya penonton saat bertanding hingga akhir musim BRI Liga 1 2023-2024. Menyikapi hukuman yang diterima oleh PSIS Semarang terkait kejadian pada saat pertandingan PSIS melawan PSS Sleman, kami PSIS Semarang dihukum untuk tidak dapat menggelar penonton hingga akhir musim. Hukuman ini sangat memberatkan. Bagi kami yang merupakan korban, justru ada oknum supporter datang ke rumah kami, menginjak-injak rumah kami, dan mengganggu pertandingan, tapi justru tuan rumah yang dihukum. Kami akan berusaha melakukan banding kepada komite banding, karena kami akan mengejar keadilan. Kericuhan antar supporter sendiri terjadi Minggu sore 3 Desember saat PSIS menjamu PSS Sleman di Stadion Jatidiri Semarang. Akibat kericuhan tersebut, CEO PSIS Yoyo Sukawi juga sempat mengalami luka di bagian kepala akibat terkena lemparan. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan.
Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang nggak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak.
Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini. Bantuan tak terduga bakal digelontorkan untuk perbaikan tanggul yang ambrol karena banjir bandang di Sukolilo. Bantuan tersebut digelontorkan untuk penanganan darurat. Tanggul yang ambrol karena terjangan banjir bandang di Sukolilo bakal diperbaiki sementara. Pemda Pati bakal menggelontorkan bantuan tak terduga untuk mensuplai dana. PJ Bupati Pati Hinggar Budi Anggoro sendiri telah menginstruksikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD segera melakukan penanganan meskipun sifatnya darurat. Kalahar BPBD Pati Martinus Budi Prasetya menuturkan telah berkoordinasi dengan Kepala DPUTR untuk membuat rencana anggaran dan nantinya sebagian bakal menggunakan kucuran bantuan tak terduga. Skema perbaikan nantinya menggunakan konstruksi anyaman bambu untuk menambal bagian yang ambrol untuk sementara waktu. Ya, nanti saya sudah koordinasi juga dengan Pak Kepala DPUTR, nanti akan dibuat gambar desain dan RAB-nya berapa yang dibutuhkan untuk penanganan itu, dan nanti kita akan sebagian mungkin akan dicukupi dengan BTT. Sama yang kita lakukan di Sumberjo, Kecamatan Jaken. Ya, inilah yang dinamakan sinergi. Jadi kita tidak bisa membebankan ini sungai ini wilayahmu, ini tanggung jawabmu. Kita tidak bisa seperti itu. Selama pemerintah Kabupaten Pati ada kemampuan dana untuk membantu, pasti juga akan disalurkan ke sana. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah elemen lintas sektor bersinergi lakukan bersih-bersih Sungai Simo di Desa Sidoarjo Pati. Upaya ini dimaksudkan guna menjaga sungai tersebut tetap bersih serta mengurangi risiko banjir. Ratusan personil TNI Polri bersama BPBD relawan dan pelajar membersihkan Sungai Simo di Desa Sarirejo. Sepanjang 10 km sungai dibersihkan dari sampah dan ranting pohon. Dadim 0718 Pati, Letkol INF John Yong Saragi menuturkan Sungai Simo memiliki peran penting sebagai jalur utama aliran air yang menghubungkan sungai di Pati Kota dengan Sungai Silugonggo. Bulan ini kan sudah dari mulai Oktober, November, Desember ini kan cuaca yang mengalami perubahan, mungkin musim hujan yang lebih sering. Sehingga yang jadi dispensasi adalah tersumbatnya aliran air mengakibatkan terjadinya banjir. Sementara itu, Kalahar BPBD Pati Martinus Budi Prasetya menuturkan, puncak musim penghujan terjadi di bulan Januari dan Februari. Untuk itu, masyarakat diimbau untuk melaksanakan aksi nyata membersihkan sungai dan saluran irigasi dari sampah yang menyumbat. Sungai Simo ini juga termasuk sungai yang memberikan dampak banjir khususnya di Pantura Timur wilayah Kabupaten Pati. Itu yang diwaspadai, kebersihan sungai, kemudian upaya-upaya yang lain itu memang tidak membuang sampah di sungai, dan memang upaya jangka panjang yang lebih real lagi itu adalah memang harus pemeliharaan catchment area atau daerah tangkapan hujan di baik itu di Kendeng maupun di Muria Timur. Kegiatan bersih-bersih sungai diharapkan bisa mengurangi potensi banjir yang mengancam sejumlah wilayah kecamatan seperti Sukolilo, Kayen, Tambak Romo, Gabus, Jaken, Jakenan Pati Kota, dan Juwana. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, KPH Perhutani Pekalongan Barat menggandeng Kodim 0712 Tegal dan BPBD melakukan pengawasan tanaman hutan lindung. Selain itu dilakukan pula penanaman lanjutan hutan lindung seluas kurang lebih 30 hektar di petak 48 RPH Guci BKPH Bumi Jawa.
Penanaman lanjutan hutan lindung ini setelah sebelumnya dicanangkan gerakan penanaman kembali hutan lindung seluas 10 hektar. Terdapat 16.000 batang pohon yang ditanam di petak 48 RPH Guci, BKPH Bumi Jawa di Duku Sawangan, Desa Sigedong, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Dari 16.000 batang pohon tersebut, 15.000 batang bibit kopi, diantaranya sumbangan dari BPBD dan JDK Kabupaten Tegal. Selain itu dari perhutani sebanyak 900 batang bibit kopi, 100 eukaliptus, serta puluhan batang bambu. Semua bibit ini ditanam di lahan hutan lindung seluas kurang lebih 30 hektar. Selain melakukan penanaman lanjutan hutan lindung, KPH Perhutani Pekalongan Barat juga bersinergi dengan Kodim 0712 Tegal dan BPBD, melakukan pengawasan tanaman hutan lindung. Sehingga diharapkan rehabilitasi hutan lindung bisa dicapai hasilnya secara maksimal. Kita mempunyai Babinsa yang selalu bekerjasama dengan Babin Kantipmas. Ini juga jadi prioritas saya untuk melihat mungkin juga kita akan laksanakan fungsi kontrol termasuk dengan beberapa komunitas. Kebetulan juga kita suka komunitas trail. Tadi saya lihat juga bagus tempatnya, jadi mungkin pengawasan seperti itu nanti kerjasama dengan perhutani. Karena ini arealnya perhutani, kita hanya mendukung perhutani. Untuk bisa terhindari dari terjadinya tanah longsor di bawah. Kita sudah merasakan sekali kesulitan air di bawah, bahkan di atas pun sudah kesulitan, sehingga dengan kebersamaan persepsi seperti ini, penanaman bersama ini, insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi langkah untuk menghindari bencana banjir. Sedang dari lanjutan penanaman kembali hutan lindung di kaki Gunung Slamet hingga kini sudah mencapai 40 hektar lahan hutan lindung di Kabupaten Tegal yang berhasil ditanami pohon keras dan bibit kopi. Selain itu, untuk menahan erosi tanah, juga ditanami puluhan batang bambu di sejumlah lokasi. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh.
Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi. Datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Dinas Kesehatan Kendal menggelar gebiar penurunan stunting pada peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-59 yang digelar di lapangan Desa Karangayu, Kecamatan Cepiring Kendal. Rangkaian kegiatannya meliputi lomba desa penurunan stunting, lomba kreasi menu stunting antar kader kesehatan desa dan pemeriksaan kesehatan gratis. Pada acara ini juga sekaligus diserahkan hadiah juara turnamen olahraga antar puskesmas dan rumah sakit yang meliputi bulu tangkis, tenis meja, dan sepak bola. Dr. Sri Rohayati, Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes Kendal, selaku koordinator lomba mengatakan, gebiar penurunan stunting merupakan puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-59 tingkat Kendal. Diharapkan dengan adanya gerakan penurunan stunting ini, ada sinergisitas antara masyarakat dan pemerintah, dalam hal ini adalah puskesmas dan rumah sakit. Dan sebagai acara puncaknya pada hari ini untuk penyerahan hadiah-hadiah lomba yang dari desa maupun dari puskesmas. Yang lomba yang kaitannya dengan kesehatan stunting apa nih Pak? Lomba dengan kesehatan stunting yaitu lomba desa dalam rangka usaha penurunan stunting. Ini juara satunya Desa Trisobo, Kecamatan Boja. Kemudian lomba menu penyusunan menu untuk anak-anak stunting ini dari kader-kader. Bagaimana kita membuat menu supaya anak-anak yang stunting status gizinya menjadi lebih baik. Sekretaris Dinas Kesehatan Kendal, Parno, mengatakan penanganan stunting merupakan program pemerintah pusat untuk percepatan penurunan angka stunting di Indonesia.
Dinkes Kendal dalam percepatan penurunan angka stunting telah menggerakkan seluruh puskesmas di kabupaten. Masing-masing puskesmas bersama kader kesehatan desa terjun ke masyarakat untuk melakukan edukasi tentang stunting. Dihimbau untuk menekan bagaimana masyarakatnya itu pada penurunan stunting, harus ke masyarakat dan tingkat bawah harus tahu tentang stunting, dan harus kita dari dinas kesehatan bagaimana mempublikasikan bahwa harus ada pencegahan stunting dan kita harus menekan terus stunting itu semakin turun tiap harinya. Selain itu, Parna menjelaskan dalam penanganan stunting, Pemkab Kendal juga melaksanakan program pemberian makanan tambahan lokal dan perbaikan sarana dan prasarana lingkungan. Diinformasikan jumlah keluarga beresiko stunting atau KRS di Kendal cukup tinggi. Bahkan hingga saat ini terdapat 44.228 KRS. Saat ini prevalensi stunting di Kendal menurut SSGI mengalami penurunan 3,8%. Hal ini membuat Kendal masuk di 8 kabupaten dengan angka stunting terendah di Jawa Tengah. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Kita ke Brebes, pemirsa. Pengerjaan perbaikan jalan di Pantura Brebes dikebut untuk menghadapi musim Natal dan Tahun Baru. Ditargetkan pada 20 Desember 2023, pengerjaan perbaikan sudah rampung. Perbaikan prasarana jalan dilakukan di Jalan Pantura ruas Kecamatan Tanjung hingga Losari Brebes. Di perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat ini, para pekerja dibantu alat berat sibuk melakukan aktivitas perbaikan. Perbaikan berupa peningkatan badan jalan dari aspal jalan konstruksi beton sepanjang 420 meter. Peningkatan jalan dilakukan untuk kelancaran arus kendaraan musim liburan Natal dan Tahun Baru 2024. Pelaksana perbaikan peningkatan jalan Pantura di ruas Tanjung Losari, Heri Wibowo menyebut perbaikan untuk kelancaran kendaraan musim libur Nataru rampung 20 Desember mendatang. Selain di ruas Tanjung Losari, perbaikan jalan Pantura lainnya yakni di perbatasan Pemalang Tegal. Sedangkan ke arah baratnya sampai di Losari Kecamatan Brebes yang merupakan perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat. Untuk perbaikan selanjutnya akan dilakukan arah Semarang. Kalau untuk di sini 420, kalau di sana itu 280, tepat di perempatan Losari. Setahu Mas, selain di sini di mana aja? Ada di perbatasan Pemalang Tegal dan juga sampai ke perbatasan Jawa Barat. Jadi ini target kapan Mas? Target untuk tanggal 20 Desember Tanjung sama Losari, terutama untuk ruas yang Jakarta, sudah selesai, bisa dilewati untuk Nataru. Diharapkan dengan selesainya perbaikan atau peningkatan jalan Pantura di ruas Jalan Pantura Tanjung Losari Brebes, arus lalu lintas saat libur Nataru lancar dan aman. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, buah durian bisa diolah menjadi aneka makanan yang lezat. Di Kendal, durian dipadukan dengan ketan keju dan susu kental manis. Bagaimana rasanya? Berikut liputannya untuk Anda. Kuliner ketan durian ini bisa Anda jumpai di Dukuh Ngampelsari, Desa Sendangkulon, Kecamatan Kangkung, Kendal. Adapun bahan yang digunakan untuk membuat ketan durian adalah beras ketan, gula pasir, garam, daun pandan, santan, kelapa, durian, keju, dan susu kental manis. Cara pembuatannya pun sangat mudah. Ketan dicuci kemudian dimasak, tambahkan santan dan daun pandan untuk memunculkan aroma wangi. Setelah ketan masak, kemudian diletakkan di atas bakul yang diberi daun pisang. Setelah ketan masak, kemudian didinginkan. Santan kemudian direbus bersama sebagian buah durian untuk kuahnya. Ketan kemudian dicetak menggunakan mangkuk dalam sebuah wadah. Untuk menambah kenikmatan, tambahkan buah durian, keju, dan susu kental manis di atasnya. Kuliner ketan durian khas Kendal ini memiliki cita rasa yang sangat gurih dan manis. Ketan durian ini bisa bertahan 10 jam saja. Satu porsi ketan durian dibanderol dengan harga Rp13.000. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan.
Pemirsa, bagi Anda yang ketinggalan update berita Jateng hari ini, kami telah merangkumnya dalam Flash News CHI berikut ini. Dinas Kesehatan Kendal menggelar gebiar penurunan stunting pada peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-59 yang digelar di lapangan Desa Karangayu, Kecamatan Cepiring, Kendal. Rangkaian kegiatannya meliputi lomba desa penurunan stunting, lomba kreasi menu stunting antar kader kesehatan desa, dan pemeriksaan kesehatan gratis. Pemerintah Pati bakal menggelontorkan bantuan tak terduga untuk perbaikan tanggul yang ambrol karena banjir bandang di Sukolilo. Ditreskrimum Polda Jawa Tengah mengamankan 8 oknum debt collector atau penagih hutang. Para debt collector dari 2 kelompok yang berbeda diamankan setelah melakukan penarikan secara paksa dan bahkan ada yang melakukan aksi kekerasan. Pemirsa, Lingkar Media Group membuka polling pemilihan presiden 2024. Caranya Anda tinggal klik link di bawah ini, pilpres2024.lingkar.news. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.